katakan sebelumnya, mantan Rektor UGM Profesor Sufyan Effendi dengan tegas menyatakan itu. Nah, setelah dicabut pernyataan beliau, ini menurut Prof ada apa sebenarnya? Terima kasih. Izinkan saya sebelum menjawab itu sedikit ke belakang ya. Melihat perkembangan yang ada hari ini, sebagai sarjana hukum saya sedih. Karena hukum kita ini seperti main bola aja. Kadang-kadang ditendang, kadang-kadang digiring, kadang-kadang out, macam-macam kan. Jadi tidak apa namanya. Sebagai orang hukum saya sedih saya melihat apa yang terjadi di negeri ini. Ya. Sehingga sesuatu yang mahal dalam filsafat hukum kita mengenal ada salah satu esensi hukum itu adalah kepastian. Itu yang hari ini agak mahal menurut saya. Atau paling tidak belum tercapai satu. Kedua, dulu ada anggapan bahwa tanda kutip permainan ijazah palsu ini dalam rangka meletakkan Pak Jokowi tetap di hotspot ya. Senantiasa ada di sorotan media, sehingga dengan ide itu berkembang tarik ulur sehingga demikian rupa beliau tetap aja menjadi seseorang yang menjadi media daring pada hari itu. Nah, kalau itu asumsinya, saya beberapa jam yang lampau saya mendengar dalam sebuah di podcast juga bahwa di drone emprit. Mereka mengatakan kalau awal-awal perkara ini berjalan, kasus ini berjalan, mungkin belum perkara ya, kasus ini berjalan, kesannya Pak Jokowi diuntungkan awalnya, tapi sekarang tidak lagi katanya. Sekarang tidak lagi. Nah, jadi kalau memang ada di back mind senario mengatakan bahwa ini adalah dalam rangka tetap meletakkan beliau menjadi salah satu bintang di Indonesia, kayak sekarang sudah agak sedikit meleset dari perkiraan. Jadi itu yang saya tidak tahu mana yang benar. Negeri kita ini kan susah sekali mencari yang benar itu. Walaupun dalam filsafat hukum kita mengatakan bahwa kita mencoba mencari yang kebenaran itu yang bersifat hakiki. Dalam bahasa Islam kita sebut dengan hakul yakin. Ya, dalam bahasa filsafat kita sebut dengan kebenaran yang hakiki. Walaupun di situ ada sedikit unsur spekulatif, sesuatu yang melompat dari logika, tapi ia bisa dikonstruksi dengan pengalaman-pengalaman empirik yang ada. Itu agak sedikit berbau akademik. Nah, berangkat dari pertanyaan Rian tadi, saya ingin mengatakan begini, bahwa saya kebetulan mengikuti wawancara Pak Sufyan Effendi itu dengan siapa? Dengan Trismon dan dua orang alumni Gajah Mada yang konon kabarnya angkatan dia berdekatan dengan angkatan 80-an yang hari ini diklaim sebagai angkatannya Pak Jokowi. Nah, Pak Sufyan Effendi bercerita macam-macam ya, sampai pada kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu DO, tidak pernah menjadi alumni Universitas Gajah Mada, dan sebagainya. Dan saya tidak mengikuti komentar dua alumni mereka yang ada, tapi ada yang nyeletuk seperti mengkonfirmasikan itu. Nah, kemudian saya menduga ini setelah heboh lagi nih, karena yang ngomong itu seorang Profesor Dr. Sufyan Effendi. Beliau bercerita dengan sedikit introduksi dia bahwa beliau seorang akademisi yang jempolan sebenarnya. Beliau tidak punya gelar master, tapi beliau jadi seorang PhD karena dalam proses di bachelor dia di Pittsburgh. Semoga saya tidak salah. Di Amerika, waktu dia kuliah, dosennya bilang, Anda ini pantas, pintar. Oleh karena itu dalam bahasa akademik dia bilang, di-invite dia masuk ke program doktor. Jadi dia bypass beberapa. Tanpa S2 ya? Tanpa S2. Jadi beliau mengatakan setelah itu baru Ikhlasul Amal almarhum Amin Rais dan sebagainya itu mereka mengikuti langkah-langkah beliau sebagai political scientist, tapi tetap menapak dari S1 dari dalam negeri di Gajah Mada, 2 di luar negeri master, kemudian yang 3 baru dia dapat itu. Sementara Pak Sufyan Effendi tidak. Artinya Pak Amin Rais lebih senior Pak Sufyan Effendi lagi? Lebih senior Pak Sufyan Effendi. Nah, dengan demikian kan nampak itu bahasa beliau itu cerdas. Nah, walaupun saya melihat bahwa beliau kan sudah sepuh sebenarnya. Tapi dengan memori-memori yang ada sedemikian rupa. Kemudian sekali lagi saya tidak bisa pula menjawab. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, sesuai dengan cuplikan video tersebut, tadi kita telah melihat dan telah menonton dan bagaimana dan apa yang terjadi di dalam cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, sesuai dengan cuplikan video tersebut, di sini disampaikan dan dikatakan bahwa mantap untuk Presiden SBY, sangat memikirkan kepentingan rakyat. Bravo buat Bapak SBY. Nah, di sini teman-teman, banyak masyarakat dan rakyat, para netizen memuji dan berterima kasih kepada Presiden SBY karena Presiden SBY memikirkan bagaimana kepentingan rakyat. Ya, Presiden Prabowo memikirkan dan mengutamakan rakyat, ya.
Nah, disiarkan rakyat yang berakal sehat tidak akan percaya narasi-narasi yang dikeluarkan oleh para termol. Nah, artinya teman-teman, rakyat yang berakal, ya para masyarakat yang berakal sehat, maka tidak akan percaya pada narasi-narasi yang berkuar-kuar ya oleh para termul-termul Joko Widodo. Nah, siapapun yang mendanai Roy Suryo DKK tidak akan bermasalah. Yang masalah itu adalah ijazahnya asli ataupun palsu. Nah, memang benar, biarpun siapapun yang mendanai Roy Suryo DKK, maka itu tidak akan masalah. Ya, apa yang menjadi masalahnya teman-teman, yaitu ijazahnya Jokowi. Apakah benar-benar itu palsu ataukah benar-benar asli? Namun sampai masih sekarang kita masih belum tahu dan belum bisa membuktikan kalau ijazahnya itu asli. Jadi pesan rakyat geng Solo Negara diganti semua. Ya, tidak usah diladeni Pak AHY, anak-anak tidak akan sekolah lagi. Ya, teman-teman, seterusnya lah si termul senggol sana senggol sini, kurang ajar, tangkap si termul. Nah, teman-teman, di sini netizen bilang si termul ini senggol sana senggol sini, mereka kurang ajar. Ya, mending ditangkap aja si termul itu, nah kata netizen ya. Nah, Pak SBY mantan presiden yang baik dan arif, emang Jokowi mengenalkan yang buruk ya. Ya, kalau berani ijazahnya tunjukin, kan bisa itu selesai masalah, tidak akan ribut-ribut lagi kayak gini. Itu orang cerdas tidak akan percaya mah termul. Nah, yang paling bermasalah itu kalau seorang pemimpin ijazahnya palsu dan suka bohong, itulah yang paling masalahnya itu ya. Ya, oke, karena Prabowo dan SBY selalu kompak, jadi harus dibela. Nah, di sini timbul dalam hati para netizen mengatakan karena Prabowo dan SBY, maka selalu kompak harus dibela. Nah, bahaya sekali ini, termul untuk negara dan bangsa, rakyat harus waspada ya. Ya, termul mengkambing hitamkan AHY agar mengalihkan isu. Tetap semangat Pak SBY, tangkap para pemfitnah dan adili. Nah, di sini dikatakan tangkap dan adili yang membuat narasi fitnah dan didomba. Ya. Dumugi Bapak SBY sastata kena rahayu nginggi safa. Ya. Nah, teman-teman, dikatakan di sini sabar dalam menghadapi tuduhan. Rakyat pada tahu siapa, biar eroknya sehat selalu buat Bapak SBY. Mantap ya, periksa itu termul yang hanya bisa narasi dan asumsi saja. Ya, orang-orang yang benar bicaranya fakta dengan data, dengan kata lain punya bukti, bukan seperti termul yang bicaranya tidak ada punya poin-poinnya. Ya, ini baru profesional ya, anak bangsa yang jenius dan fondasi bangsa yang kuat. Teman-teman, memang termul itu harus dikandangin. Kalau mereka dibiarkan, maka akan menghabiskan uang rakyat. Ya, termul itu kan cuman bisa membalikan fakta, dia yang merusak dilempar ke orang lain. Ya. Oke, selanjutnya Prabowo jangan sampai kena adu domba sama kelompok pendukung yang ujungnya nanti rebutan kekuasaan, itu berbahaya. Nah, ini kalau dibiarin Jokowi semakin menjadi-jadi, dan apalagi ternyata pada tua loa semuanya. Nah, bagus sesama satu komando pengabdi negara. Nah, jangan takut Pak SBY, di sini Anda pasti didukung oleh rakyat. Termul memang licik. Ya, selanjutnya teman-teman, pantasan Jokowi minta 3 periode. Ya, agak taunya Jokowi mau menjual Indonesia yang sangat kita cintai ini. Ya, dipanggil termul-termul, diproses, ditegakkan hukum. Nah, teman-teman, di sini dikatakan dari dulu pejabat-pejabat ini pidato-pidato itu aja maling uang rakyat, habis juga dicuri pemimpinnya, cuma membanggakan diri yang rakyatnya mati juga. Ya, politik mejem segala cara, tapi tidak punya sopan santun dan etika, maunya
hal haram hantam, rusak persaudaraan, ingin jabatan kok curang, bersainglah dan prestasi, bukan saling memfitnah. Ya, tidak fair play, kotor bukti, moral rendahan, harus di stop, tidak mendidik rakyat. Nah, teman-teman, kerjaan ternak oligarki dan cia, semua pemimpin yang nasionalis dikerjain dengan dan difitnah. Mungkin ya hampir 100% pejabat kita bekerja buat mereka, bukan buat rakyat nyata. Jadi, jangan cari kambing hitam, carilah kebenaran dan kejujuran ya. Rakyat sudah mulai cerdas. Oke, lanjut lagi teman-teman. Partai Demokrat gugat terus. Bagaimana di era Jokowi Demokrat mau digugat? Suarakan kejujuran dan kebenaran. Nah, bongkar semua kebohongan di negeri ini. Ya, teman-teman, lanjut lagi. Ya, ngapain juga SBY danai Roy Suryo? SBY itu orangnya pelit ya, teman-teman. Jadi tidak akan mungkin hamburkan duitnya sendiri. Jadi mending hukum tempul ke Jokowi. Betul-betul Jokowi memfitnah yang orang baik amanah. Ya, teman-teman, itu jikalaupun memang Pak SBY ada di belakang Roy CS, nggak apa-apa kok demi mewujudkan kebenaran, membongkar kepalsuan Jokowi yang sudah membuat kacau negeri kita ini. Nah, itu seharusnya pemerintah memberikan apresiasi itu dan penghargaan kepada Rismon CS. Karena mengapa? Karena jarang yang berani mengkritis pemerintah dan PR pejabat yang arogan. Ya, perlakuan seperti ini pejahat dan mengambil kebijaksanaan menyengsarakan rakyat ya. Nah, itu seharusnya justru semua parpol ya berani mengatakan tentang kebohongan Jokowi. Ini termasuk mendesak Jokowi, jadi harus menunjukkan ijazahnya. Nah, selesaikanlah ijazah Jokowi. Kalau palsu, katakan palsu. Kalau asli, buktikan keasliannya. Ya, itu cuman omong-omong bosan mendengarnya. Nol besar korupnya aja masih dipelihara. Ya, berdiri tegaklah dalam menegakkan keadilan. Pak SBY, negarawan sejati. Ya, saya sangat bangga. Kami sangat muak dengan kebohongan-kebohongan dan fitnah tanpa dasar tersebar di negeri tercinta ini. Demikian saja teman-teman. Terima kasih.